Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Saya Farel selaku konselor kalian pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita saling mengenal dengan permainan Truth and a Lie. Setiap orang sebutkan 2 fakta benar tentang diri kalian dan 1 yang tidak benar. Teman-teman yang lain akan menebak mana yang bohong. Wahmi, kamu mulai dulu ya. Baik Pak, saya suka bermain basket, saya teman ke Bali dan saya alergi coklat. Aku merasa kalau kami nggak alergi coklat ya, soalnya sering banget ada coklat. Ya betul, saya tidak alergi coklat. Oke, bagus. Sekarang giliran Mbak Awal. Aku suka main gitar, aku juga pernah naik gunung, dan aku nggak suka durian. Aku rasa awal suka durian ya, jadi yang nggak itu dia suka durian. Bener. Oke, bagus. Sekarang giliran Mbak Amanda. Oh, saya suka baca buku, saya pernah ikut lomba menulis dan nggak tahu ketinggian. Kayaknya kamu nggak tahu ketinggian ya? Oke. Sekarang giliran Mbak Sarah. Saya suka memasak, saya punya kucing dan saya tidak pernah naik pesawat. Kayaknya kamu pernah naik pesawat, jadi aku tidak pernah naik pesawat. Sekarang giliran Mbak Sandy. Saya suka badminton, saya pernah tinggal di luar negeri dan saya nggak bisa berenang. Saya rasa kamu yang nggak bisa tuh berenang, jadi yang bohong nggak bisa berenang. Iya benar. Sekarang waktunya Mbak Kira. Kalau aku suka menggambar, aku punya adik kembar dan aku nggak suka mie. Kayaknya kamu suka mie, jadi tidak bohong, tidak suka mie. Benar. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bermain dan berbagi ceritanya. Permainan ini membantu kita lebih mengenal satu sama lain dan membuat suasana jadi lebih santai. Sekarang kita masuk ke sesi inti, yaitu mengenali pikiran-pikiran negatif yang sering muncul dan bagaimana kita bisa mengubahnya. Sekarang saya ingin kalian pikirkan situasi yang membuat kalian tidak nyaman atau stres minggu ini. Saya akan memberi waktu kalian kurang lebih 5 menit. Oke. Siapa yang mau berbagi dulu? Saya Pak. Oke. Ya jadi minggu ini saya tuh dimarahin dulu karena penghasilan PR. Jadi saat itu tuh saya langsung mikir kayaknya aku bodoh deh. Nah tuh rasanya tuh sedih banget dan sejak saat itu aku jadi kayak buka buku tuh jadi malas, terus belajar lagi tuh kayak jadi takut, soalnya ngerasa kayaknya percuma deh aku belajar tapi akhirnya tuh tetap salah nanti. Terima kasih Mbak Amanda. Banyak sudah berani berbagi. Itu tidak mudah. Saya yakin banyak dari kita yang pernah merasakan hal serupa. Siapa yang juga pernah mengalami situasi yang membuat merasa seperti tidak berharga atau tidak mampu. Kalian tidak sendiri. Perasaan seperti itu sangat umum dan wajar. Kita semua pernah merasa tidak cukup pada di suatu waktu. Kalau saya sih sering bilang orang tua ya kalau di rumah. Padahal masalah itu hal-hal yang kecil banget, seperti kayak kamu cuci piring atau kamar berantakan. Saat itu saya langsung merasa kayak gak guna banget, soalnya saya rasa selalu salah. Saya sering menulis gambar sendirian dan selalu berpikir kenapa sih saya selalu mengecewakan orang tua. Terima kasih Sarah. Itu pengalaman yang menyakitkan dan kamu sudah berani membuka diri hari ini. Saya sangat menghargainya. Saya juga Pak, saya gagal saat seleksi tim badminton minggu lalu. Saya sudah latihan keras, tapi tidak lolos. Saat itu saya langsung berpikir saya memang nggak berbakat. Saya merasa malu di depan teman-teman. Setelah itu saya jadi malas latihan dan lebih memilih menghindar kalau ada latihan olahraga. Oke, terima kasih. Kamu juga sudah jujur dan terbuka. Apa yang kalian ceritakan ini sangat penting. Pikiran-pikiran seperti yang kalian alami disebut pikiran otomatis negatif. Pikiran ini biasanya muncul secara spontan dan cepat tanpa kita sadari. Biasanya muncul saat kita menghadapi situasi yang membuat kita kecewa atau sedih. Kalau saya selalu merasa malu kalau buat ditanya. Terus saya selalu ragu buat ngerjain tugas-tugas yang sulit. Jadi saya selalu berpikir kalau saya ini bodoh. Terima kasih Mbak Awa sudah bercerita pada kali ini. Perasaan minder dan malu untuk bertanya adalah hal yang sangat manusiawi ya. Dan banyak orang pernah mengalaminya. Bahkan mereka yang tidak percaya diri sekalipun. Tetapi penting untuk kamu tahu tidak bisa mengerjakan tugas sulit bukan berarti kamu bodoh. Itu hanya berarti kamu sedang belajar. Dan belajar memang wajar sulit pada waktu. Kalau saya selalu merasa grogi dan tidak percaya diri saat bermain basket dan jika saya berarti untuk pertandingan selanjutnya, saya selalu berpikir akan takut untuk gagal dan salah.
Terima kasih Mas Fahmi. Jadi rasa grogi, takut gagal dan tidak percaya diri sebelum turnamen itu sangat wajar. Bahkan atlet profesional pun sering mengalaminya. Tapi yang penting kamu sadari adalah perasaan itu tidak berarti kamu lemah. Justru itu tandanya kamu peduli dan ingin memberikan yang terbaik. Kalau saya sih sering merasa dulu saat presentasi. Saya rasa orang-orang tuh selalu berpikir negatif mengapa yang saya presentasikan. Terus saya hanya berpikir presentasi yang saya siapkan tuh selalu salah. Terima kasih Mbak Fira. Jadi perasaan gugup saat presentasi dan berpikir orang lain akan melihat negatif itu sangat umum ya. Banyak orang merasakannya, bukan yang terlihat tenang di depan umum. Tapi penting kamu tahu, perasaan itu lebih banyak datang dari pikiranmu sendiri, bukan dari kenyataan. Kebanyakan orang yang mendengarkan presentasimu tidak sedang mencari kesalahanmu. Mereka justru berharap bisa memahami isi yang kamu sampaikan. Sekarang kita masuk ke bagian inti dalam sesi hari ini, yaitu mengupas pikiran negatif yang sering muncul secara otomatis. Kita akan belajar untuk menguji pikiran-pikiran itu. Apakah pikiran tersebut benar-benar sesuai kenyataan atau hanya sebuah penilaian yang terburu-buru dan tidak adil terhadap diri kita sendiri. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa saya memang bodoh ketika dimarahi guru karena lupa mengerjakan PR. Menurut Mbak Amanda, apa ada bukti yang mendukung pikiran tersebut? Setelah saya pikir itu sih, saya sebenarnya tuh biasanya bisa kok ngerjain PR dengan baik, Kak. Cuma saya lupa pas itu karena malamnya tuh ketiduran sebelum sempat ngerjain semuanya. Nah, itu sangat penting kamu Kak Amanda. Jadi kalau kamu biasanya bisa mengerjakan PR hanya sekali ini lupa, apakah adil jika kamu menyebut itu diri kamu bodoh? Kalau itu lagi nggak ada sih, Pak. Saya kan cuma lupa, bukan berarti saya bodoh. Sekarang Mbak Sabrina, tadi kamu sempat mengatakan bahwa kamu merasa tidak berbakat karena gagal masuk tim badminton. Saya ingin mengajak kamu untuk memikirkan kembali, apakah benar kamu sama sekali tidak berbakat? Coba ingat-ingat, apakah kamu pernah mengalami keberhasilan berprestasi di bidang lain? Kalau dipikir-pikir saya pernah Pak waktu kelas 6 SD saya pernah ikut lomba lari tingkat kecamatan dan saya berhasil jadi juara pertama. Nah, itu contoh nyata bahwa kamu sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi di bidang tertentu. Meskipun kamu belum berhasil di badminton, bukan berarti kamu tidak berbakat sama sekali. Seringkali kegagalan di satu bidang membuat kita langsung menyimpulkan sesuatu yang menyeluruh dan negatif tentang diri kita. Ini disebut generalisasi berlebihan, yaitu saat kita menilai diri secara keseluruhan hanya berdasarkan satu pengalaman. Iya Pak, saya baru sadar saya terlalu cepat menyimpulkan bahwa saya nggak berbakat padahal sebenarnya saya pernah berhasil di bidang lain. Nah, tepat sekali saya kegagalan dalam satu hal tidak berarti kamu gagal dalam segalanya. Setiap orang punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Dan ingat, kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya. Itu hanya bagian dari proses belajar. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari pengalaman itu dan terus mencoba. Sekarang kita coba ubah pikiran negatif menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Amanda, tadi kamu bilang kamu sempat berpikir saya bodoh saat lupa mengerjakan PR. Sekarang setelah kita belajar tentang cara mengubah pikiran negatif, coba kamu pikiran kembali dan buat pikiran baru yang lebih realistis dan mendukung. Apa yang bisa kamu katakan pada diri sendiri? Saya akan bilang seperti ini. Saya memang lupa ngerjain PR kali ini, tapi itu bukan berarti saya bodoh. Saya kan biasanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, ke depannya saya akan lebih disiplin dan berusaha belajar lebih rajin supaya nggak lupa lagi. Sangat bagus, Amanda. Pikiran seperti itu jauh lebih adil dan membantu kamu untuk tetap semangat belajar. Ingat, satu kesalahan tidak menentukan seluruh kemampuan atau nilai dirimu. Sekarang, Dani, giliran kamu. Coba ubah pikirannya lagi yang mengatakan bahwa kamu tidak berbakat menjadi pikiran yang lebih positif dan realistis. Baik, saya akan mencoba berpikir seperti ini. Saya memang belum berhasil masuk ke badminton kali ini, tapi itu tidak berarti saya tidak berbakat. Saya masih bisa terus berlatih, memperbaiki diri, dan mencoba lagi di kesempatan berikutnya. Kalaupun nanti belum berhasil, saya bisa fokus pada cabang olahraga lain yang sesuai dengan kemampuan saya seperti lari yang pernah saya menangkan lombanya. Luar biasa, saya itu contoh pemikiran yang mantap dan sehat. Dengan pola pikir seperti itu, kamu akan lebih mudah bangkit dari kesalahan dan tetap berkembang. Teman-teman, siapa lagi yang mau mencoba mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif? Saya mau coba Pak. Biasanya saya kan sering merasa minder dan berpikir kalau saya ini nggak bisa mengerjakan tugas ini, terutama apalagi kalau tugasnya sulit atau butuh banyak penjelasan. Tapi sekarang saya bakal coba berusaha mengganti pikiran tadi seperti ini. Tugas ini tuh emang menantang, tapi kalau misalnya saya coba mengerjakan sedikit demi sedikit,
kalau saya ngerasa kesulitan, saya tidak perlu malu buat bertanya ataupun bertanya kepada guru atau teman. Sangat bagus bahwa kamu sudah memahami bahwa tidak harus bisa langsung sempurna. Yang penting adalah mencoba dan tidak menyerah. Bertanya atau meminta bantuan bukan berarti lemah, justru itu tanda bahwa kamu punya keinginan untuk belajar dan berkembang. Sekarang kita akan masuk ke bagian latihan atau simulasi. Tujuannya adalah untuk mempraktikkan bagaimana kita bisa menggunakan pikiran yang sudah kita ubah menjadi lebih positif dan realistis dalam situasi nyata. Misalnya, Vira rasa gugup dan takut ketika harus melakukan presentasi di depan kelas. Dia berpikir, pasti semua akan menertawakan saya kalau saya salah ngomong. Pikiran seperti ini bisa membuat Vira merasa cemas, grogi, bahkan ingin menghindar dari tugas presentasi. Vira, apakah kamu bersedia mencoba simulasi ini di depan teman-temanmu? Ya Pak, saya akan coba. Terima kasih atas keberanianmu, Vira. Ini adalah langkah yang sangat bagus, jangan khawatir. Ini hanya latihan dan semua teman-temanmu di sini juga sedang belajar. Saya akan berpura-pura menjadi salah satu teman kelasmu duduk di bangku depan. Tugasmu adalah menyampaikan presentasi singkat tentang topik yang kamu pilih sambil mengingat dan menggunakan pikiran kamu baru yang sudah kita bahas tadi. Coba tanamkan dalam pikiranmu kalimat seperti saya sudah mempersiapkan diri, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kalau saya salah, tidak apa-apa, karena dari kesalahan saya bisa belajar menjadi lebih baik. Sekarang silakan mulai presentasinya. Selamat pagi teman-teman, nama saya Vira. Hari ini saya akan membuat presentasi singkat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Saya sudah belajar dan menyiapkan materi ini, dan saya akan mencoba menyampaikan dengan sebaik mungkin. Kalau saya salah atau lupa, saya tahu itu hal yang sangat wajar dan saya akan memperbaiki nantinya. Yang penting saya sekarang sudah berani mencoba. Terima kasih banyak Mbak Vira, kamu melakukan presentasi tadi dengan sangat baik tentunya ya. Saya bisa melihat kamu berusaha menggunakan pikiran baru untuk menenangkan diri dan tetap percaya diri. Sekarang coba ceritakan bagaimana perasaanmu setelah kamu menyampaikan presentasi barusan. Awalnya tadi saya merasa gugup, Pak, tangan saya dingin dan suara saya sempat bergetar. Tapi waktu saya mulai berbicara dan mengingat kata-kata positif yang saya tanamkan, saya jadi ngerasa lebih tenang. Saya merasa bangga karena saya bisa berdiri di depan dan mencoba meskipun ada sedikit rasa takut, tapi lebih tenang dan percaya diri aja. Nah, itu luar biasa Vira. Rasa takut itu normal, tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu itu bisa menghadapinya dengan pikiran yang sehat. Kamu juga memberi contoh yang baik untuk teman-temanmu. Teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keren Pak. Good. Good job, Vira. Setelah saya melihat Vira bercoba, saya jadi merasa lebih percaya diri juga. Jadi ternyata kalau kita mengubah cara berpikir kita, perasaan takutnya tuh bisa berkurang. Jadi saya ngerasa kalau saya juga bisa coba hal yang sebelumnya saya hindari, seperti bicara di depan kelas. Oke. Bagus sekali bahwa saya sangat senang mendengarnya. Itu menunjukkan bahwa pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap perasaan dan tindakan kita. Sekarang mari kita masuk ke tahap akhir sesi hari ini ya, yaitu penutup dan refleksi. Saya ingin mengajak kalian semua untuk mundur sebentar. Coba pikirkan kembali apa saja yang sudah kita bahas dan latih bersama hari ini. Mulai dari mengenali pikiran negatif otomatis, mempertanyakan kebenarannya, sampai mengubahnya menjadi pikiran yang lebih realistis dan mendukung. Sekarang siapa ini berbagi apa yang kalian pelajari hari ini? Saya sih Pak, kan hari ini tuh saya belajar bahwa pikir negatif itu yang muncul di kepala kita belum tentu benar. Terus kadang saya langsung percaya dan terpengaruh sama pikiran tersebut. Padahal kalau saya pikir-pikir lagi belum tentu seperti itu kenyataannya. Jadi saya sadar kalau saya perlu hati-hati dengan pikiran saya sendiri. Saya juga Pak, hari ini saya jadi tahu bahwa ternyata kita bisa mengubah pikiran untuk menjadi pikiran yang lebih positif dan membangun. Saya merasa lebih punya harapan, dan saya jadi tahu kalau saya tidak harus menyerah saat merasa gagal. Kalian luar biasa ya teman-teman. Saya sangat bangga dengan keterbukaan dan kesemangat kalian dalam mengikuti sesi ini. Kalian sudah belajar hal penting hari ini.
yaitu bahwa pikiran bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku kita. Dan yang lebih penting lagi, kalian sudah berlatih bagaimana cara menantang pikiran yang negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional dan cerdas. Sebagai tugas rumah, saya ingin kalian mencoba menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Caranya adalah setiap kali kalian menjadi munculan pikiran negatif, coba catatlah pikiran itu di buku catatan harian kalian. Lalu tuliskan juga pikiran baru yang lebih realistis sebagai penggantinya. Kita akan bahas catatan harian itu mulai minggu depan saat sesi selanjutnya. Jangan khawatir jika belum sempurna. Yang penting kalian mencoba dan mencatatnya dengan jujur, bagus sekali. Sebagai tugas rumah, catat setiap kali muncul pikiran negatif dan coba ubah dengan pikiran baru seperti yang kita latih hari ini. Minggu depan kita akan diskusikan pengalaman kalian. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, baiklah. Terima kasih banyak atas partisipasi, keberanian dan kejujuran kalian selama sesi ini. Saya harap kalian bisa terus berlatih dan menerapkan apa yang sudah kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai jumpa minggu depan di sesi berikutnya ya. Terima kasih, Pak.